Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas nih sebuah tema, yaitu tentang hidup sederhana berpikir luar biasa. Nah, tentunya seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Alma, gimana nih kabarnya pada kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak Alma, dan kabar Kak Alma ini sepertinya selalu baik ya, dan mudah-mudahan seterusnya sehat juga nih Kak Alma. Setiap kalau kita ucapan baik, ya insya Allah baik juga untuk diri kita. Iya benar, dan pastinya kita bisa terus menyapa sahabat Oase ya Kak Alma dimanapun berada. Dan langsung saja nih Kak Alma, tentang hidup sederhana dan juga berpikir luar biasa nih. Mungkin pertama yang kita bahas yaitu tentang hidup sederhana nih Kak Alma. Bagaimana sih konsep sebenarnya hidup sederhana dalam Islam, Kak Alma, silahkan. Ya. Baik, sahabat Oase, bagaimana sih konsep sederhana dalam Islam? Ya? Yang kita ketahui sederhana itu seperti orang yang dia itu nggak muluk-muluk orangnya, terus dia ya merasa cukup apa yang dia punya gitu. Jadi sederhana itu adalah sebuah sikap ya dalam diri kita, ketika kita itu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kalau dalam Islam itu disebut dengan qanaah, jadi merasa cukup. Jadi kalau misalkan kita nggak punya, kayak kita orang nggak punya gitu, misalkan emang untuk membeli sesuatu yang mahal gitu, kita jangan memaksakan, tapi kita udah kita terima apa yang kita punya gitu. Nanti ada waktunya di mana kita itu bisa membeli itu semua gitu. Nah, ketika seorang itu hidup sederhana, maka dia tidak merasa ingin memiliki segalanya, tapi dia hanya cukup dengan apa yang dia miliki sekarang gitu. Jadi nggak, oh saya pengen ini, misalkan saya pengen beli tas mewah nih, misalkan beli tas yang branded, terus saya paksakan minjem sana sini. Nah, itu bukan sederhana. Tapi kalau sederhana itu dia ya udah gitu, punya tas satu aja misalkan, yang penting itu bermanfaat, bisa digunakan, ya itu disebut dengan sederhana. Sederhana itu juga sebuah teladan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah merasa kenyang ketika beliau makan roti ataupun daging, kecuali beliau itu menjamu tamunya dan beliau makan dengan kenyang. Dalam artian Rasul juga, beliau itu orang yang mampu gitu. Beliau nggak terus-terusan makan daging ataupun roti atau setiap hari gitu, nggak kenyang gitu, nggak sampai perutnya itu buncit gitu, nggak sampai perutnya sampai ke begah gitu ya. Tapi maka secukupnya gitu, nggak sampai berlebihan. Dalam artian Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk sederhana gitu, untuk bersikap sederhana. Gak apa yang kita mau kita terus ikutin, tapi apa yang kita butuhkan itu yang kita penuhi gitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37, bahwasanya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dan kenapa kita tidak boleh sombong gitu, karena ketika kita sombong, kita itu akan merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Akan misalkan kita orang yang emang benar-benar kekurangan gitu, orang kekurangan, tapi kalau kita punya sikap sombong, kita ingin merasa diri kita itu lebih baik dari yang lain, kita akan melakukan segala hal agar kita bisa melampaui orang tersebut dengan cara apapun, meskipun kita itu kekurangan.
Nah, anjuran dari Quran surat Al-Isra ayat 37 ini kita jangan sombong gitu. Karena kita itu tidak akan menembus bumi dan juga kita itu tidak akan melampaui menjulang tinggi seperti gunung gitu. Dalam artian kita ini bukan apa-apa gitu, bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Di muka bumi ini kan hanya fana. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi dunia yang fana ini? Kalau kita tidak bisa bersikap sederhana, ya selamanya kita akan dihantui oleh sifat ingin merasa lebih dari orang lain, ingin merasa apa yang kita inginkan itu terus terkabul gitu. Jadi dalam Islam dianjurkan kepada kita sebagai seorang muslim itu untuk bisa hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu gitu. Itu jadi seperti tadi dalam Al-Quran sudah disebutkan kita itu harus bisa hidup sederhana. Jangan kita itu merasa sombong, jangan kita itu merasa apa yang kita inginkan itu harus terkabul semua. Oke, nah itu tadi terkait dengan konsep kehidupan sederhana dalam Islamic Alma. Nah, dengan kita menerapkan konsep hidup sederhana nih, pastinya kita kan akan mendapatkan manfaat bagi diri kita ya. Nah, apa sih Kak Alma manfaat yang kita peroleh apabila kita menerapkan konsep sederhana dalam hidup kita? Ya, tentu manfaat ya dari kita hidup sederhana itu sangat banyak gitu. Ya, salah satunya yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup minimalis, ketika kita hidup sederhana, di situ kita merasa apa yang kita punya itu ya udah gitu, cukup gitu. Kalau orang yang kurang bersyukur, dia pasti ingin merasa lebih ketika Allah sudah memberi sesuatu yang kita punya ini, sesuatu yang kita inginkan, terus kita merasa kurang bersyukur, pasti kita akan merasa akan meminta lebih dan lebih lagi. Tapi berbeda kalau orang yang dia minimalis, dia yang prinsipnya punya prinsip hidup sederhana, dia itu akan terus bersyukur atas apa yang dia punya. Jadi nggak minta yang muluk-muluk. Yang penting dia itu hidup yang mana hidup itu dengan penuh berkah dan penuh rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, tadi kan baru salah satu ya Kak Alma dari manfaat apabila kita menerapkan konsep sederhana dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita lanjutkan kembali nih Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oasa tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku.
pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke Kak Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan hidup sederhana nih. Yang mana konsep hidup sederhana itu bahwasanya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan juga tadi terakhir yaitu manfaat dari apabila kita menerapkan hidup sederhana dalam diri kita, yaitu tadi kita akan mendapatkan memiliki rasa syukur dalam diri kita. Nah setelah itu ada apa lagi nih Kak Alma? Ya setelah itu, setelah kita punya rasa syukur gitu dalam diri kita bisa dengan kita hidup sederhana, kita bisa melatih mengatur keuangan dengan baik. Karena orang yang sederhana itu kita ketahui ya, ketika misalkan kita lah kaum mendang-mending gitu, kalau beli barang itu pasti mikir dulu, mending beli di ini, lebih murah gitu. Kadang kayak gitu kan. Jadi orang yang sederhana itu dia lebih selektif dalam membeli barang, dalam membeli apapun yang dia mau gitu. Tapi dia lebih selektif karena apa? Dia membeli itu sesuai dengan kebutuhan gitu, bukan apa yang dia inginkan. Berbeda kalau kita membeli suatu barang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu pasti segala apa yang kita lihat itu kita beli gitu. Namanya juga kalau cewek ya, kalau udah misalkan udah ke tempat yang apalagi pernak-pernik kayak gitu kan udah kalap gitu mata kita. Nah ketika kita menerapkan hidup sederhana gitu, kita akan bisa lebih selektif dalam membeli barang. Oh ini nggak bermanfaat gitu untuk kita beli barang-barang yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan, yang emang kita butuh terhadap barang itu gitu. Jadi itu salah satu keuntungan atau manfaat ketika kita bisa menerapkan hidup sederhana. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan rasa tanggung jawab. Maksudnya apa? Ketika kita tadi udah dijelaskan, ketika kita hidup sederhana kita bisa lebih selektif ya dalam membeli barang. Ketika barang itu kita sudah punya, kita menjaganya gitu, kita bertanggung jawab. Berbeda kalau kita nggak sederhana gitu. Ketika barang yang cuma tergores sedikit saja kita mau beli lagi gitu, mau beli yang baru lagi, yang lebih estetik lagi gitu. Maka dari itu ketika seorang itu menerapkan hidup sederhana ya, dia bertanggung jawab terhadap barang yang dia beli. Dia lebih merawatnya, dia menjadikan barang itu ya kalau cuma lecet ya udah tetap dipakai gitu sampai emang barang itu benar-benar nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi, ya baru kita beli lagi gitu. Jadi keuntungan atau manfaat yang ketiga itu ya itu kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah membuat kita itu lebih mengenal diri kita sendiri. Karena ketika kita hidup sederhana ya, hidup sederhana itu kita lebih kenal gitu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu lebih kenal gitu. Kalau kita nggak hidup sederhana, kita itu ya udah apa yang dipikirkan kita itu tanpa kita renungi terlebih dahulu itu kita ambil, kita beli, kita turuti apa yang kita nafsu yang kita inginkan gitu. Tapi kalau kita udah sederhana, udah menerapkan prinsip hidup sederhana itu, kita lebih mengenal diri sendiri. Oh diri saya ini ya nggak perlu berfoya-foya, nggak perlu beli barang-barang yang nggak berguna, tapi kita bisa berpikir lebih panjang bahwa yang kita punya, misalkan uang yang kita punya itu kita bisa gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Jadi bisa memilah gitu, mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita, mana yang ada manfaatnya untuk kita dan juga untuk orang lain bahkan gitu. Jadi itu beberapa manfaat dari kita bisa menerapkan prinsip hidup sederhana. Oke, nah ini tadi terkait dengan manfaat dari konsep hidup sederhana nih ya Kak Alma. Dan kemudian terkait dengan hal itu, lantas ketika kita dalam diri kita memiliki kehidupan yang sederhana, apakah
pola pikir kita juga harus sederhana, Kak Alma. Nah, ini keliru nih, Kak Putri. Ketika kita menerapkan hidup sederhana gitu, apakah pola pikir kita juga harus sederhana gitu? Tidak, karena pola pikir itu adalah akal yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Jadi akal itu ketika kita bisa menerapkan hidup sederhana, malah lebih gampang, kita lebih pola pikir kita itu lebih panjang, lebih luas gitu, lebih bisa berpikir, oh yang saya lakukan ini tidak benar, oh yang saya lakukan ini benar gitu. Lebih bisa berpikir seperti itu. Jadi pola pikir itu nggak diukur ketika dia itu, misalkan dia menerapkan prinsip sederhana, berarti pola pikirnya harus sederhana. Nggak seperti itu. Tapi ketika Allah memberikan akal kepada kita, berbentuk pola pikir gitu, maka kita harus bisa mengembangkan pola pikir itu, harus terus diasah, harus terus kita tingkatkan agar kita bisa menjadikan akal yang kita miliki itu ya bisa bermanfaat untuk kita, untuk umat, dan juga untuk diri kita dan untuk yang lainnya gitu. Maka dari itu, ketika kita punya prinsip yang sederhana, maka pola pikir itu akan kalau bisa harus lebih aktif, harus bisa lebih meningkat gitu dari sebelumnya, agar terus tingkatkan gitu. Nggak usah mentang-mentang kita sederhana, ya udahlah Jadi hidup maksudnya pikirannya seadanya, seadanya gitu, tanpa kita asah lagi, tanpa kita menimba ilmu atau gimana. Tapi dengan kita hidup sederhana itu, gimana ya caranya kita itu bisa seperti orang lain, gimana caranya kita bisa menjadikan diri kita itu derajatnya lebih tinggi, itu dengan cara kita itu terus menimba ilmu, terus mengasah pikiran kita, dan ya tingkatkan terus gitu pola pikir kita ke depannya gimana. Oke, jadi justru dengan kita memiliki konsep hidup yang sederhana, justru malah kita harus memiliki pemikiran yang luar biasa tadi, sesuai dengan tema kita ya, Kak Alma. Dan kemudian nih, terkait dengan berpikir luar biasa, dan apa sih, Kak Alma, itu berpikir dari luar biasa? Ya, berpikir luar biasa itu ya berpikir yang nggak biasa. Jadi berpikir yang dia itu bisa melampaui batas, bukan melampaui batas dalam artian nggak masuk akal ya, tapi dia bisa menciptakan ide-ide yang kreatif, menciptakan pemikiran-pemikiran yang mana itu tuh bisa menjadikan sebuah ilmu yang baru, yang bisa diterima tentunya oleh para ilmuwan, oleh orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Jadi intinya kita mengasah terus-terusan gitu pemikiran kita, otak kita asah, kita berpikir, kita tuh mau berpikir gitu. Jangan sampai ketika Allah kasih akal untuk diri kita cuma didiamin saja tanpa diasah, tapi harus diasah, harus terus-terusan. Kita dengan cara apa? Dengan cara misalkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu cara kita sebagai orang yang sederhana, yang kita harus bisa juga gitu berpikir yang luar biasa. Oke nih, Kak Alma. Nah, inti kita lanjutkan kembali ya, Kak Alma. Kita tahan dulu sejenak. Dan untuk Anda sahabat Oasa, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta, Bangkok time.
Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan tentang hidup sederhana berpikir luar biasa. Dan langsung saja ya Kak Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa arti dari berpikir luar biasa. Bahwasanya berpikir luar biasa tadi kata Kak Alma, yang mana kita harus memiliki ide-ide kreatif dan juga memiliki pikiran yang inovatif gitu ya Kak Alma. Dan kemudian nih, terkait dengan berpikir luar biasa. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan sederhana atau hidup sederhana tadi. Dan apa sih Kak Alma karakteristiknya nih dari kita berpikir luar biasa Kak Alma? Iya, karakteristik ya, ciri-ciri gitu. Ketika kita bisa berpikir luar biasa, yang pertama adalah kita itu kreatif yang tak terbatas. Jadi seorang muslim bahkan ketika dia gitu punya kreatif, punya daya nalar yang luar biasa, orang seperti itu tuh kreatifnya itu dia nggak ada batasnya. Jadi dia terus menciptakan inovasi-inovasi baru, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya gitu, atau dia bereksperimen, tidak takut untuk bereksperimen. Maka dari situ orang yang berpikir luar biasa, dia terus mencoba, terus ingin tahu, terus ingin menciptakan inovasi yang baru gitu. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua adalah dia berani mengambil resiko. Jadi orang yang berpikir luar biasa, dia nggak takut gagal. Dia lebih percaya bahwa keberhasilan itu di depan mata dia. Jadi mindsetnya itu dirubah gitu. Jadi orang yang berpikir luar biasa, ya udah coba dulu, berusaha dulu, ikhtiar dulu. Setelah itu tawakal, terus kita serahkan pada Allah hasilnya itu apa. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia usahakan itu akan berhasil gitu, nggak akan gagal. Ketika dia mendapatkan sebuah kegagalan, maka di situ dia masih bersabar, dia punya rasa syukur, dia nggak marah gitu. Dia yakin, dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia rencanakan belum tentu baik menurut Allah, tapi yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat dia. Maka dari situ dia tidak takut untuk gagal, dia terus berpikir bahwa ini yang terbaik gitu, ini yang bisa saya lakukan, tinggal saya serahkan sisanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya adalah karakteristik selanjutnya itu ketika seorang itu berpikir luar biasa, dia keterbukaan dalam belajar. Jadi dia seperti tadi, dia kreatif, dia belajar pun dia gak mau berhenti gitu, dia terus-terusan belajar, dia terus-terusan membuka wawasan dia. Karena ketika kita membaca sebuah buku, kita itu akan tahu gitu betapa bodohnya kita gitu. Maka dari situ kita terus-terusan membaca agar wawasan kita itu terbuka. Nah, yang selanjutnya adalah kita itu selalu punya rasa peka gitu. Ada rasa peka dalam diri kita. Ketika kita peka terhadap apa aja gitu, luar biasa itu ketika orang berbeda pendapat dengan kita, kita bersimpati gitu. Kita nggak
ngerasa pendapat kita itu paling benar, kita nggak merasa pendapat kita itu yang terbaik, tapi kita menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Maka dari itu penting buat kita bisa punya rasa empati, kita punya rasa peka dalam diri kita. Mungkin itu beberapa poin atau poin karakteristik ketika seorang itu punya berpikir luar biasa. Nah itu tadi terkait dengan karakteristiknya nih Kak Alma. Dan kemudian nih bagaimana caranya kita mengembangkan kemampuan. Pastinya dengan kita memiliki pemikiran yang luar biasa, kita harus mengembangkan dong apa yang kita punya, atau mengembangkan kemampuan berpikir luar biasa tuh bagaimana Kak Alma? Dengan cara apa? Dengan cara apa kita bisa mengembangkan berpikir kita agar berpikir kita itu luar biasa ini? Ya kita jangan takut untuk mencoba, dan juga kita jangan takut untuk gagal. Kita terus menerjang jalan meskipun itu berliku-liku, tapi kita jalani aja gitu. Meskipun itu banyak polusi tidurnya atau banyak jurangnya, kita terus bangkit. Karena kalau kita misalkan gagal, misalkan rencana kita itu gagal, ya kita belajar dari kegagalan itu. Kita belajar agar gimana sih rencana ini yang rencana ini gagal, kita pakai yang misalkan plan A itu gagal, kita pakai plan B gitu. Maka dari situ seorang muslim itu jangan pernah takut untuk gagal, tapi jadikan sebuah kegagalan itu adalah untuk menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Dan juga agar kita bisa berpikir luar biasa, kita itu jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk mencari tahu, jangan malas untuk bertanya kepada orang-orang. Karena kalau kita ada istilah gitu, kalau kita nggak tahu maka nanya gitu. Maka dari situ tanya ke siapa aja yang menurut kita itu punya ilmunya. Jangan kita tanya misalkan ke orang yang nggak punya ilmunya. Misalkan kita punya teman chef, terus kita tanya soal komputer ke dia gitu kan, itu agak menyimpang gitu. Tapi kalau emang chef itu dia mampu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita sebisa mungkin kita tanyakan dulu kepada yang ahlinya, kepada yang emang benar-benar ahli di bidang itu. Begitu juga dalam hal ilmu agama. Jadi jangan cuma duniawi saja yang kita nimba ilmunya, tapi kita timba juga ilmu agama, karena itu yang paling penting. Karena ilmu duniawi itu ya cuma pelengkap saja di dunia ini, tapi ilmu akhirat, ketika kita tidak punya ilmu akhirat itu, kita akan sia-sia gitu. Kita akan nggak tahu apa-apa nanti di akhirat itu, apa yang selama ini di dunia ini kita kerjakan itu. Maka dari situ kita utamakan ilmu akhirat, kita bisa menguasainya atau kita pahamlah dasar-dasarnya setidaknya gitu. Maka dari situ ketika kita sudah mau belajar, sudah mau mencari tahu, dan kita terus-terusan mencari hal yang baru, berkreasi, kreatif dan inovatif, maka di situ kita bisa memunculkan daya pikir yang luar biasa. Nah oke Kak Alma, nih udah nggak kerasa juga ya sudah terakhir dalam oase kita kali ini Kak Alma, dan terima kasih nih untuk perbincangannya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga tentunya untuk sahabat oase dimanapun berada. Baik sahabat oase, usai sudah perjumpaan kita pada oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.